Video kerumunan di sebuah kafe yang menggelar dangdutan dan joget massal tanpa menerapkan prokes COVID-19 viral di media sosial. Acara ini terjadi di Kota Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Dalam video ini, sejumlah oknum kepala desa pun ikut berjoget di tengah emak-emak tanpa memakai masker. Ironisnya, dalam video ini turut hadir seorang oknum anggota dewan tanpa menggunakan masker. Video yang diunggah ke sejumlah media sosial ini pun mendadak viral karena aksi joget massal dilakukan saat wabah virus corona terus meningkat. Menanggapi video viral yang melanggar protokol kesehatan COVID ini, Satpol PP Kabupaten Goa akan memanggil pemilik kafe. Kami undang untuk seperti apa yang terjadi di sana, apakah mereka berkoordinasi atau tidak. Nah, sebentar setelah salat duhur kami rapat khusus. Jelas sekali karena dia itu pelanggarannya prokes diatur dalam Perda nomor 2 itu jelas pelanggaran Perda untuk sementara. Pasca video joget massal ini viral karena melanggar protokol kesehatan, Satpol PP dan gugus tugas penanganan COVID-19 langsung melakukan penyemprotan disinfektan di dalam kafe. Satpol PP setempat akan berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19 untuk segera melakukan swab test kepada pengunjung kafe yang hadir saat acara live musik. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma, iNews melaporkan. Bengkel mobil di Cengkareng, Jakarta Barat habis terbakar. Warga Bekasi berbondong-bondong mengikuti vaksinasi. Pasangan artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap polisi. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Syafati Suryo yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Ya, Syafa, kita tahu bahwa hari ini ada selebritis, kemudian public figure yang tertangkap narkoba. Memang ini menambah deretan panjang dari daftar selebritis yang terjerat narkoba, Syafa. Ya, Davi dan pemirsa, namun sebelumnya kita awali iNews sore hari ini dengan informasi. Sebuah bengkel mobil di Cengkareng, Jakarta Barat habis terbakar pagi tadi. Dan pasangan artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kebakaran di biskuit nih. Kepulan asap dan kobaran api membumbung tinggi saat api membakar sebuah bengkel mobil di Jalan Pulau Nangka, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat pagi tadi. Suku Dinas Pemadam Kebakaran menerima laporan kebakaran pada pukul 6 pagi tadi. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar bangunan seluas 150 meter persegi. Kebakaran yang membakar habis bengkel ini diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik. Pada pukul 7:16 api berhasil dipadamkan dan dilanjutkan proses pendinginan. Setelah proses pemadaman selesai, karyawan bengkel mengais barang-barang dan onderdil yang bisa diselamatkan. Nggak tahu ya, karena kondisi bengkel Tutup ya. Kondisi bengkel tutup. Jam 5:30 dapat kabar dari security kalau bengkel kebakaran. Nggak ada orang. Ini habis semua bang, nggak ada yang tersisa bang? Habis. Ya, untuk bagian dalam habis semua. Bang, kalau diperkirakan ini berapa kerugian, nyampe berapa sih bang? Nah, kalau di total spare part sama barang baru ya cukup lumayan, sama mesin-mesin. Miliaran bang ada bang? Kurang lebih 2 ada. 2 miliaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran bengkel ini, namun pemilik bengkel menanggung kerugian materi yang cukup besar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pasangan selebriti Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditahan atas dugaan penyalahgunaan narkoba kemarin dan kini diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat.
Polisi awalnya menangkap sopir bernama ZN sebelum menangkap Nia Ramadhani. Saat penangkapan, polisi menemukan sabu seberat 0,78 gram dan 1 buah alat hisap. Setelah istrinya ditangkap, Ardi menyusul datang ke Polres Metro Jakarta Pusat. Ketiganya lalu diperiksa urin dan hasilnya positif metamfetamin. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saudara ZN ini, ditemukan satu klip narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan interogasi, ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik saudara RA. Itu pengakuannya. Ya. Itulah kemudian penyidik melakukan penggeledahan di kediaman saudara RA dan menemukan saudara RA di dalam rumah. Hasil penggeledahan ditemukan lagi bom atau alat hisap sabu-sabu milik saudari RA. Kemudian dilakukan pendalaman dan mengakui bahwa juga suaminya saudara AAB juga menghisap bersama menggunakan sabu-sabu ini bersama-sama. Ardi, Nia, dan supirnya kini sudah ditetapkan tersangka penyalahgunaan narkoba oleh polisi. Nia Ramadhani merupakan artis Indonesia yang berkarir sejak belia. Pada usia 20 tahun dia menikah dengan Ardi Bakri, anak dari pengusaha dan politikus Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Ya pemirsa, kehidupan selebriti seakan tak lepas dari bayang-bayang narkoba. Tidak hanya sekali, sejumlah selebriti bahkan berkali-kali tertangkap karena konsumsi barang haram. Bulan Juli lalu, Erdian Aji Prihartanto alias Enji ditangkap di studionya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis ganja. Polisi mengungkapkan Anji memperoleh ganja yang dikonsumsinya dari situs yang berada di Amerika Serikat dengan menggunakan identitas orang lain. Anji sempat menyampaikan permintaan maaf dan menyesali perbuatannya. Anji kemudian direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Selain Anji, aktor Dwi Sasono ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis ganja. Suami dari penyanyi Widi ini ditangkap di kediamannya di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan dengan barang bukti ganja seberat 16 gram. Dwi Sasono direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur setelah permohonan asesmen yang diajukan disetujui oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Penyanyi top di era 90-an Reza Artamevia lagi-lagi terjerat narkoba. Ia ditangkap di sebuah restoran di Jatinegara, Jakarta Timur pada 4 September 2020. Saat itu polisi menyita 0,78 gram sabu. Reza sebelumnya juga pernah terjerat narkoba pada 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, mantan model Catherine Wilson juga kedapatan mengonsumsi sabu di rumahnya di Cinere, Depok, Jawa Barat Juli 2020 lalu. Dari tangannya polisi minta sabu seberat 0,7 gram. Atas kasus ini, Catherine divonis 7 bulan penjara pada Januari 2021. Kita ke informasi lain, pemirsa. Antrean isi ulang oksigen masih terjadi di agen-agen oksigen di Jakarta. Masyarakat mengeluhkan kelangkaan tabung oksigen yang beredar di pasaran. Kesulitan semakin bertambah dengan harga tabung oksigen yang semakin meroket. Antrean panjang pembelian isi ulang tabung oksigen salah satunya terjadi di depo tabung dan isi ulang oksigen di Jalan Minangkabau, Setiabudi, Jakarta. Tabung dan isi oksigen yang dijual di toko ini selalu habis setiap hari. Sebelum ada lonjakan kasus positif COVID-19 di Jakarta, biasanya hanya ada 50 sampai 60 tabung yang terjual setiap hari. Namun sejak sepekan terakhir, setidaknya stok total 100 tabung oksigen selalu terjual habis setiap harinya dengan lebih dari 1.000 pembeli. Baru sih tadi 20 menit kayaknya. Oh, oke. Tadi antrinya dari jam berapa? Dapat nomor antrian berapa? Belum dapat nomor tadi. Baru mau mulai ngantri soalnya tadi ternyata salah. Akunya di sana nunggunya gitu. Ternyata harus ngantri sampai belakang. Oke. Antrean isi ulang oksigen juga terjadi di toko Oksigen Manggarai, Jakarta Selatan sejak pagi hingga sore hari.
Warga rela antre panjang demi mendapatkan oksigen untuk anggota keluarga yang sakit. Agar tidak lelah, warga terpaksa menaruh tabung oksigen di pinggir jalan, sementara pemilik tabung menunggu di tempat lain. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menerima bantuan tabung oksigen dari Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Kamis siang. Bantuan 100 tabung oksigen yang diterima langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria akan disalurkan ke sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Sejak lonjakan angka positif COVID-19 di DKI Jakarta, Pemprov sempat kewalahan memenuhi kebutuhan oksigen. Wagub DKI Jakarta meminta masyarakat untuk tidak menimbun tabung oksigen dan memprioritaskan bagi pasien yang membutuhkan. Masyarakat yang tidak membutuhkan tidak perlu menyimpan, menyetop tabung di rumah, tabung oksigen, ya, dan oksigennya dibutuhkan untuk keperluan warga yang terpapar di rumah sakit atau tempat-tempat yang sudah ditentukan. Masyarakat dan agen tabung serta isi ulang oksigen diimbau untuk tidak menimbun pasokan oksigen. Ancaman pidana bagi penimbun oksigen yakni penjara hingga 12 tahun dan denda 50 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan warga Bekasi berbondong-bondong mendatangi Stadion Patriot Candrabaga untuk mendapatkan vaksinasi. Namun kedatangan warga menimbulkan kerumunan yang berpotensi membentuk klaster baru. Ribuan warga Kota Bekasi, Jawa Barat berbondong-bondong mendatangi Stadion Patriot Candrabaga untuk mendapatkan vaksin. Banyaknya warga yang datang memunculkan kerumunan di Stadion Patriot dan antrean semrawut tanpa jaga jarak. Sebelumnya kedatangan mereka sudah dipilah-pilah oleh petugas berdasarkan tempat tinggal. Namun begitu berada di pintu stadion, kerumunan warga tak bisa dihindarkan. Antrean baru lebih tertib setelah berada di dalam stadion dan dipandu petugas. Kemudian satu persatu warga mendapatkan vaksinasi. Petugas yang diterjunkan dalam vaksinasi ini sebanyak lebih dari 700 orang yang melayani 50.000 warga Bekasi di Stadion Patriot Candrabaga. Vaksinasi massal terhadap 50.000 warga Kota Bekasi dengan melibatkan anggota kepolisian 300 orang, kemudian anggota TNI ada 150 orang, bergabung dengan Satpol PP dan petugas kesehatan serta dari Pemda, semua terlibat di dalam kegiatan pagi hari ini. Pak, untuk agar tidak terjadi penumpukan mungkin ada ini. Jadi ini kita melibatkan hampir 300 nakes dan ini bisa dilihat semua lancar yang masuk dan yang keluar. Sudah. Prosesnya sulit apa tidak, Bu? Oh, tidak, sangat lancar. Sangat lancar ya. Dari acara pertama swab sampai kami hari ini divaksin ternyata aman, tapi cuma rasa khawatir ada. Khawatir kenapa, Bu? Khawatirnya kita kan saling berdekatan. Oh, tadi ada penumpukan ini, ramai di situ. Iya, ramai. Vaksinasi massal ini dibagi 2 tahap, yaitu pagi dan siang, dengan melibatkan 300 vaksinator. Warga yang datang ke stadion adalah warga yang lolos screening atau layak divaksin. Pekan lalu, pemerintah Kota Bekasi sudah memvaksin 25.000 warganya dan menargetkan 70% warga Bekasi mendapatkan vaksinasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang suami di Bekasi, Jawa Barat tega membakar istrinya yang sedang hamil 5 bulan. Selengkapnya usai jeda bersama rekan saya Davi Pratama.